Bercerita tentang seorang programmer berusia 29 tahun Suzuki Ichiro yang mendapati dirinya terlempar ke dunia RPG fantasi. Di dunia tersebut, dia menjadi seorang anak berusia 15 tahun bernama Satou. Awalnya dia mengira sedang bermimpi, tapi pengalamannya terlihat nyata. Dia mempunyai kekuatan besar meski dalam penggunaannya terbatas, dan akhirnya dia mampu mengalahkan pasukan Kadal dan mengalahkan komandan Kadal yang masih ada, dan akhirnya Satou berhasil mengalahkannya. Kemudian Satou mulai menjadi petualang level atas karena sudah menghancurkan pasukan Kadal dengan meteor, dan level Satou pun meningkat menjadi 310. Kemudian dia mulai mencari kota terdekat dan bertemu dengan pasukan tidak dikenal. Kemudian Satou pun melihat seekor naga yang melintas ke arah pasukan tersebut, dan kemudian Satou pun melihat seorang gadis yang akan menghentikan naga tersebut, dan gadis tersebut malah terpental, dan Satou pun menyelamatkan gadis tersebut. Setelah menyelamatkan gadis tersebut, Satou pun akhirnya menurunkan gadis tersebut dan saling berkenalan. Kemudian datang temannya gadis tersebut yang salah sangka kepada Satou. Kemudian mereka menanyakan Satou, dan setelah masalah tersebut beres, akhirnya Satou dan Zena pergi ke kota Salue. Setelah sampai di kota, Satou dan Iona pergi ke markas untuk membuat dokumen baru. Setelah membuat dokumen selesai, Satou dan Iona mencari tempat penginapan untuk Satou, dan setelah sampai tempat penginapan, Satou langsung ditarik oleh anak pemilik penginapan tersebut. Kemudian Satou pun menginap di tempat tersebut. Kemudian setelah selesai makan siang, Satou dan Martha berkeliling mencari kebutuhan untuk sehari-hari. Kemudian Satou melihat ada demi-human yang sedang dibully oleh orang di sana. Kemudian Satou pun melihat demi-human tersebut dan membantunya. Setelah itu Satou kembali ke penginapan, dan malam harinya Satou pun makan sampai kekenyangan. Kemudian Satou pun terpikirkan apakah dia sedang berada di dunia game atau sedang ada di mana. Kemudian Satou pun memutuskan untuk menikmatinya dulu sebelum mencari jawaban tadi. Kemudian besok harinya Zena datang ke penginapan Satou untuk menepati janjinya untuk mengajak Satou berkeliling kota. Setelah itu Satou dan Zena mulai pergi berkeliling kota sambil melihat tempat-tempat yang ada di kota tersebut. Kemudian setelah itu Satou dan Zena ke tempat makan di pinggir jalan. Zena tidak sengaja tersenggol orang yang sedang berlari. Kemudian baju Zena terkena kotoran makanan tadi. Setelah itu datang penyihir yang membersihkan baju Zena. Setelah itu Zena dan Satou berkeliling lagi. Kemudian mereka pergi ke tembok di pinggir kota sambil melihat-lihat kota tersebut. Setelah itu Satou dan Zena pergi ke kuil dan bertemu dengan pendeta Ormas. Setelah berbincang dengan pendeta Ormas, Satou dan Zena langsung pergi berkeliling kota lagi. Setelah itu Satou melihat ada demi-human yang sedang dibully oleh warga sekitar kota tersebut. Setelah itu Satou dan Zena langsung datang ke alun-alun tersebut. Kemudian Zena langsung melindungi demi-human tersebut, dan Satou mencari dalang yang berada di balik aksi tadi. Setelah menemukan dalang tersebut, tiba-tiba orang tersebut berubah menjadi iblis dan membawa demi-human dan Satou serta Zena dan pasukannya ke dalam sarang iblis tersebut. Kemudian Satou tersadar telah berada di bawah sarang iblis. Kemudian Satou membantu demi-human tersebut dan memberi mereka nama Pochi, Tama, dan Lisa. Setelah itu mereka mulai mempersiapkan kelengkapan mereka dan mulai menjelajahi sarang iblis tersebut. Setelah itu mereka mulai berjalan dan mereka mulai melihat satu iblis yang sedang memakan manusia. Kemudian Satou menembak iblis tersebut. Kemudian Lisa mengambil core dari iblis tersebut dan mulai mempersiapkan kelengkapan mereka lagi. Setelah itu Satou mulai melakukan perjalanan lagi melawan iblis, dan sekarang Tama, Pochi, dan Lisa mulai melawan iblis, dan seperti biasa Pochi dan Tama yang mengambil core tersebut. Setelah itu mereka langsung melanjutkan perjalanan lagi. Setelah itu mereka bertemu serigala dan Satou berhasil menjatuhkan serigala tersebut ke jurang. Setelah itu Satou dan mereka mulai melakukan perjalanan lagi dan mereka bertemu dengan orang yang membuli Tama dan Pochi. Setelah itu mereka membebaskan mereka dari sarang laba-laba. Setelah itu mereka mendengar suara pertarungan yang terjadi di depan mereka. Setelah itu mereka mulai membantu prajurit yang melawan selim tersebut. Kemudian tiba-tiba muncul iblis mata satu yang mulai menyerang pasukan kerajaan dan Satou. Setelah itu Satou sempat berhasil mengalahkan iblis mata satu sebelum Raja Iblis keluar, dan Satou mulai melawan Raja Iblis dengan mudah sampai Satou mengalahkan Raja Iblis. Setelah itu mereka sampai di atas permukaan dan mereka mulai kembali perjalanan mereka. Setelah itu Satou bertemu dengan dua budak baru, Arisa dan Lulu. Setelah itu mereka langsung berkenalan dengan Tama, Pochi, dan Lisa. Setelah itu mereka mulai akrab dan mereka langsung pergi ke pasar dan makan bersama. Setelah makan mereka langsung ke penginapan, tapi demi-human tidak diterima dengan baik. Setelah itu Arisa menggunakan kekuatannya untuk menenangkan para pengunjung yang ada di penginapan. Setelah itu demi-human bisa diterima, tapi mereka tidur di gudang. Malam harinya Arisa dan Lulu malah akan memberi layanan malam untuk Satou, tapi Satou menolak karena Satou tidak butuh layanan malam. Besok paginya Zena datang ke penginapan dan melihat Satou berada di tempat tidur dengan perempuan lain, dan Zena pun salah sangka dan Satou berhasil menenangkan Zena. Setelah itu Arisa dan yang lainnya diberikan uang oleh Satou untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.
Setelah itu Satou dan Zenna menghabiskan waktu bersama menemani Satou mencari rumah baru. Setelah itu mereka pergi ke auditorium untuk menonton drama. Setelah itu mereka kembali ke penginapan, tapi mereka dikejutkan dengan serangan dari monster semut. Setelah serangan selesai malam harinya, Satou tiba-tiba diserang oleh monster misterius. Setelah itu Satou membawa orang yang diserang monster tadi, ternyata dia adalah putri dari ras elf. Setelah menyelamatkan Mia, Satou pun kembali ke penginapan. Setelah itu Satou membeli kereta kuda dan Satou meminta Lulu mengajarinya cara menggunakan kereta kuda. Setelah belajar, Satou dan yang lainnya kembali ke tempat Mia dan Satu kembali ke tempat menegar. Setelah itu tiba-tiba datang monster yang berubah dari burung hantu. Setelah itu Andit tersebut menculik Mia dan membawanya ke istananya dan Satou pergi ke istana tersebut dan berhasil mengalahkan Raja Tengkorak tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Raja Tengkorak, Satou dan yang lainnya pergi ke kota. Setelah itu Satou bertemu dengan Zenna. Setelah itu Satou pergi untuk melanjutkan perjalanan ke desa elf untuk mengantarkan Mia kembali. Di perjalanan ke desa elf semuanya sangat menikmati perjalanan tersebut dengan penuh bahagia. Kemudian Satou dan yang lainnya bertemu dengan para kelompok yang membantu Mia melarikan diri. Kemudian mereka semua pergi ke kuburan kelompok mereka dan berdoa. Setelah itu mereka langsung melanjutkan perjalanan. Di perjalanan Satou membantu orang yang terluka. Kemudian Satou dan yang lainnya beristirahat sebelum sampai ke kota dan Satou mulai belajar alkima untuk membuat potion. Kemudian Satou pergi ke kota untuk mencari bahan untuk membuat potion, tapi di sana wadah untuk potion sudah habis dibeli seseorang. Kemudian Satou pergi ke hutan ilusi. Kemudian Satou bertemu dengan penyihir. Setelah itu Satou diajarkan cara membuat potion. Setelah itu Satou pergi ke bar untuk bertemu dengan pembuat bahan untuk membuat wadah potion. Setelah itu temannya Satou diserang oleh orang yang menginginkan kekuasaan. Kemudian Satou pergi ke tempat orang tersebut dan membuat perjanjian lagi. Setelah itu Satou dan yang lainnya langsung ke tempat pembuatan kaca untuk membuat wadah potion tersebut. Kemudian setelah itu Satou dan yang lainnya berhasil membuat potion dan menyelesaikan sebelum sore hari. Setelah itu Satou langsung pergi dari kota tersebut dan melanjutkan perjalanannya lagi.